Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fenika Ristia, NPM 2241148, melanjutkan tentang materi kelima mengenai rasio analis. Rasio analis yaitu analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan rasio dan membandingkannya dengan tren dan rata-rata industri. Tujuan rasio analis yaitu menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan, evaluasi hasil usaha dan risiko usaha, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain, atau standar industri. Perusahaan memiliki sumber ekonomi. Perusahaan mengubah sumber ekonomi menjadi laba melalui produksi barang atau penyedia jasa dan penjualan barang atau pemberian jasa. Rasio yaitu mengukur hubungan antara sumber ekonomi dengan anggaran keuangan, menunjukkan cara-cara yang digunakan perusahaan jika dibandingkan dengan cara yang digunakan tahun sebelumnya, perusahaan lain, industri, semua perusahaan. Types of ratio analysis, analisis likuiditas, analisis aktivitas atau pemanfaatan aktiva, analisis tingkat hutang, analisis profitabilitas atau rentabilitas, DuPont, dan analisis pasar. Penggolongan rasio berdasar tujuan analisa. Ada rasio likuiditas yang berhubungan dengan kemampuan dalam membayar kewajiban atau hutang jangka pendek. Rasio leverage yang berhubungan dengan sumber dana yang berasal dari hutang. Rasio aktivitas yang berhubungan dengan tingkat efisiensi pemanfaatan aktivitas perusahaan, dan rasio profitabilitas merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Dan ini contohnya. Ini selanjutnya. Analisis likuiditas melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Kreditor memperhatikan hal ini karena terkait dengan kembali tidaknya utang yang diberikan. Jika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, maka secara alamiah tidak akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio likuiditas berfokus pada hubungan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Dua aktiva yang sangat mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas adalah piutang dan persediaan. Net working capital sama dengan current asset dikurang current liabilities. Maka ini mendedikasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Nilai yang tinggi mengindikasikan kemampuan likuiditas yang tinggi. Perbandingan dilakukan dengan kondisi tahun sebelumnya dan kebutuhan perusahaan ataupun skala perusahaan. Current ratio yaitu rasio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo. Nilai yang tinggi mengindikasikan likuiditas yang baik, namun jika terlalu tinggi dapat juga merupakan indikasi kekurangmampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva perusahaan. Rumusnya, current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Net working capital, ya, jika net working capital terlalu tinggi atau over liquid, maka tingkat profitabilitas relatif rendah, sehingga nilai yang bagus adalah yang cukup. Rumusnya net working capital sama dengan current asset dikurang current liabilities. Current ratio yaitu dua aktiva yang sangat mempengaruhi adalah piutang dan persediaan. Untuk itu perlu jika dilakukan analisa mengenai kualitas piutang dan persediaan perusahaan.
Rumusnya yaitu current ratio sama dengan current asset sebagai current liabilities. Current ratio menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Semakin tinggi current ratio, semakin bagus bagi kreditor jangka pendek. Namun current ratio yang tinggi belum menjamin segera dibayarnya hutang jangka pendek jika jatuh tempo. Jika proporsi aktiva lancarnya tidak menguntungkan, misalnya terlalu banyaknya persediaan, current ratio yang terlalu tinggi kurang baik bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan terjadinya kelebihan uang kas. Quick ratio, yaitu mengevaluasi posisi likuiditas perusahaan dalam jangka pendek, yang termasuk quick assets adalah kas, account receivable, dan notes receivable. Rumusnya quick ratio sama dengan quick assets bagi current liabilities. Quick ratio mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin liquid. Rumusnya quick ratio sama dengan quick asset bagi current liabilities. Cash ratio. Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar utang yang akan jatuh tempo. Rumusnya cash ratio sama dengan cash plus cash equivalent per current liabilities bagi current liabilities. Cash ratio, nilai yang besar berarti kemampuan membayar utang tinggi, namun terlalu besar berarti terjadi ideal cash. Semakin tinggi rasio ini bagi kreditor semakin baik, namun bagi perusahaan menunjukkan ideal fund yang besar. Rumusnya cash ratio cash plus cash equivalent bagi current liabilities. Rasio aktivitas melihat seberapa efektif dan efisien perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini berfokus pada perputaran aktiva yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Semakin cepat perputaran, maka akan semakin tinggi penjualan. Secara alami, perputaran berbanding terbalik dengan profitabilitas. Perusahaan yang memiliki perputaran tinggi cenderung memiliki profit margin yang rendah. Receivable turnover. Rasio ini mengukur beberapa cepat perusahaan mampu menagih account receivable piutangnya dalam satu periode. Rumusnya receivable turnover sama dengan net credit sales per rata-rata piutang. Receivable turnover semakin tinggi perputaran A per R akan diperoleh nilai penjualan yang tinggi. Perusahaan dengan turnover yang rendah cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi dan sebaliknya. Rumusnya yaitu receivable turnover sama dengan net credit sales bagi average net trade receivable. Average of receivable. Average age of receivable sama dengan days in year bagi receivable turnover. Rasio ini mengukur jumlah hari untuk melakukan penagihan utang. Average of receivable, rasio ini dibandingkan dengan jangka waktu kredit yang diberikan, perusahaan yang memiliki penagihan yang bagus memiliki rasio ini lebih kecil dari jangka waktu kreditnya. Rumusnya itu average age of receivable sama dengan days in year bagi receivable turnover. Inventory turnover. Rasio ini mengukur tingkat perputaran persediaan perusahaan. Penurunan tingkat perputaran persediaan mengisyaratkan penjualan persediaan yang semakin lambat. Rumusnya yaitu inventory turnover sama dengan cost of goods sold bagi average inventory. Inventory turnover yang tinggi menunjukkan tingkat penjualan yang tinggi. Perusahaan dengan inventory turnover yang tinggi cenderung memiliki profitabilitas yang rendah dan sebaliknya. Rumusnya yaitu inventory turnover sama dengan cost of goods sold bagi average inventory. Average day supply in inventory, rumusnya itu average day supply in inventory, sama dengan day in year per inventory turnover. Rasio ini mengukur jumlah perputaran persediaan dalam satu periode. Selanjutnya, fixed asset turnover ratio. Semakin besar rasio ini menunjukkan perusahaan sangat efisien memanfaatkan aktiva tetap yang dimilikinya, sedangkan nilai yang kecil
mengindikasi perusahaan kurang mampu memanfaatkan aktiva tetapnya. Fixed asset turnover ratio, rasionya mengukur kemampuan perusahaan menciptakan penjualan dari investasi aktiva tetap yang dimilikinya. Total asset turnover ratio mengukur kemampuan perusahaan menciptakan penjualan dari total investasi yang dimilikinya. Total asset turnover ratio semakin besar rasionya mengindikasi bahwa aktiva yang dimiliki dapat optimal dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan. Operating cycle, jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian dan realisasi kas dari penjualan. Cash conversion cycle, waktu yang digunakan untuk melakukan konversi kas. Kebutuhan working capital. Working capital yang dibutuhkan sama dengan jumlah unit produksi per hari kali biaya produksi per unit kali cash conversion cycle. Kebutuhan modal kerja yang diperlukan pada level produksi dan biaya produksi yang ada. Rasio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.